maaf, sudah punya musuh utama namanya setan. Maka mohonkan kepada Allah supaya dalam mencapai cita-citanya itu tidak diganggu oleh setan. Sekalipun diganggu, dia punya hijab, punya benteng. Rahasianya ada di Quran surah 15 ayat yang ke-40. Antum isi dengan amalan itu, setan tidak akan bisa menembus antum. Dia menggoda tapi sulit tembus. Surah ke-15 Al-Hijr. Hijr itu artinya benteng, sekat. Dari kata hajar. Hajar artinya batu. Kalau disusun-susun jadi sekatan namanya hijr. Kalau sudah menjadi ruangan namanya hujrah. Jamaknya hujurat. Makanya Nabi Ibrahim ketika akan meninggikan Ka'bah, alhamdulillah, pijakan pertamanya disebut makam. Ketika akan meninggikan, anaknya datang dari sisi yang lain membawa batu. Batu disebut hajar. Disusun-susun jadi hijr. Sampai sekarang jadi hijr Ismail daerah situ. Asalnya menyatu jadi area Ka'bah. Cuman kemudian terpisah supaya memudahkan bagi kita. Salah satu hikmahnya, jika ada yang ingin sholat di dalam Ka'bah maka hukumnya sama dengan di hijr Ismail itu. Teman-teman lanjutkan. Ayat ke-40-nya itu rahasianya. Itu di kalimat di lisan iblis langsung. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Semua anak cucu Adam akan saya goda dari depan, belakang, kanan, kiri. Kecuali satu golongan yang sulit saya tembus. Namanya orang mukhlas. Maka dari kecil antum latih. Latih, dekatkan dengan Quran. Bacakan Qurannya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Doa itu, jika ingin cepat dikabulkan, maka dia harus bersanding dengan ikhtiar yang sesuai dengan permohonan yang dipanjatkan. Misal, antum ingin anaknya hafal Quran. Antum berdoa, ya Allah, jadikan anak saya penghafal Quran. Maka antum mesti berikhtiar dengan doa itu, dengan perangkat-perangkat yang menjadikan dia mudah menghafal Al-Quran. Contoh, teruskan ayat 37-nya Maryam. Setelah berdoa tadi, maka orang tuanya Imran dengan Hanna mencari guru yang bisa mendidik Maryam supaya dekat dengan Allah. Namanya Zakaria. Bukan cuma orang pintar, tapi orang soleh. Setelah itu dibuatkan tempat yang mendekatkan dengan Allah. Namanya mihrab. Maka ketika ikhtiar itu disusun, doa dipanjatkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Doa dipanjatkan, ikhtiar disandingkan, diterima oleh Allah. Jadi kalau doa antum ingin diterima, antum sandingkan dengan ikhtiar. Di kelemahan orang tua sekarang, dia berdoa tapi ikhtiarnya tidak sesuai dengan doanya. Ya nggak nyambung. Ya Allah, jadikan anak saya penghafal Quran. Maaf, tapi disekolahkan di tempat yang tidak mengajarkan Quran, nggak nyambung. Jadikan anak saya penghafal Quran, di rumah tidak pernah ada waktu untuk menghafal Quran, nggak nyambung. Nggak ada guru yang mengajarkan, nggak nyambung. Ya Allah, jadikan anak saya rajin sholat, ditempatkan di sekolah yang tidak pernah mengajarkan sholat, nggak nyambung. Maryam dibikinkan mihrab. Maryam dicari guru yang mendekatkan dengan Allah namanya Zakaria, nyambung, maka diterima oleh Allah. Fataqabbalaha rabbuha, diterima oleh Rabbnya. Namanya bukan Allah yang disebutkan di situ. Padahal bisa Allah menyampaikan fataqabbalallah. Tapi yang paling menarik fataqabbalaha rabbuha. Rabb pakai haknya ke Maryam. Rabb menggunakan sifat rububiyah yang merawat, memperhatikan, memberikan kecukupan, memberikan kebutuhan. Makanya ketika semua dirawat oleh Allah, tidak usah khawatir dengan makhluk. Diberikan rizkinya oleh Allah. Wa kaffalaha Zakaria, dirawat oleh Zakaria. Kullama dakhala alayya Zakaria al-mihrab. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrab, ingin bawa makanan, ingin bawa pakaian. Karena yang rawat langsung Allah, Zakaria cuma ikhtiar alaihi salam, maka semua Allah yang tentukan. Wajad